Halo semuanya, balik lagi bareng gue di channel Dikotub. Di video kali ini gue bakal membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Creed 2 2018. Film ini merupakan lanjutan dari film yang udah gue bahas di video sebelumnya, yang dimana sequel Creed 2 ini menceritakan tentang Adonis Creed yang kini sudah semakin dikenal sebagai petinju hebat dan berusaha membangun hidup yang lebih tenang bersama orang yang ia cintai. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama, karena ia harus menghadapi tantangan yang sangat pribadi ketika muncul lawan yang sangat berbahaya bernama Victor Drago. Situasi ini membuat pertarungan tersebut terasa jauh lebih dalam dari sekedar duel biasa. Karena bagi Adonis ini bukan cuma soal karir biasa, tapi juga soal luka lama, nama keluarga, dan bayang-bayang masa lalu yang belum pernah benar-benar hilang. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke alur filmnya cuy. Cerita berawal dari keberadaan mantan petinju Rusia bernama Drago, yang dulu telah mengalahkan ayah Doni sampai meninggal. Namun sejak ia dikalahkan oleh Rocky, sang legenda boxing, Drago yang terbuang itu berhasil menjadikan anaknya seorang petinju yang tak terkalahkan. Hingga suatu ketika kabar kehebatan anaknya Drago yang bernama Victor terdengar oleh seorang promotor tinju kelas profesional. Kemudian kita beralih ke Amerika Serikat, ketika ditampilkan persiapan Doni yang akan bertanding melawan Weller, petinju yang telah mengalahkan di sequel sebelumnya. Bukan cuma kalah aja, pertandingan itu pun membuat Doni kehilangan mobil kesayangannya. Tapi kali ini Doni berambisi untuk mengalahkan Weller dan merebut kembali mobil warisan dari mendiang ayahnya itu. Now go get your Mustang back. Tepat sesaat sebelum bertanding, ada seorang wanita yang mempunyai kekurangan pendengaran. Ia bernama Bianca. Buat yang belum tahu, Bianca itu merupakan pacar dari Doni. Terlihat ia sedang memberikan semangat penuh cinta kepada Doni. Sementara Rocky, sang pelatih Doni yang kini sudah sembuh dari kankernya, terlihat ia memberikan wejangan kepada Doni agar gelar juaranya tidak direbut oleh Weller. Now go get your Mustang back. Youth outweighing Wheeler's excitement fights and his father pressing the issue now. Petinju yang dulunya hebat itu dengan mudah dibuat tak berkutik di hadapan Doni. Bukan cuma soal mendapatkan kemenangan, Doni pun berhasil mendapatkan mobilnya kembali. Di malam berikutnya, Doni yang akan melamar Bianca meminta tutorial bagaimana melamar yang baik dan benar kepada Rocky. Rocky menyuruhnya untuk jangan repot-repot, ya tinggal lakukan aja seperti adegan di film-film romantis. Meskipun terdengar konyol, Doni memberanikan diri untuk melakukannya. Dan saat Doni memberikan kata-kata manis tentang masa depan kehidupan mereka kelak nanti, Bianca pun akhirnya menerima lamaran itu. Will you marry me? Yes. Kemudian kita beralih kepada Victor. Victor merupakan anak Drago, sang juara tinju asal Rusia yang pernah mengalahkan mendiang ayah Doni hingga meninggal beberapa puluh tahun lalu. Terlihat Victor yang emang udah dilatih sedari kecil oleh ayahnya dengan mudah menghancurkan lawan-lawannya. Setelah pertandingan usai, seorang promotor tinju kelas dunia menemui Drago. Rupanya Drago sengaja mendatangkan pria ini karena ia berniat untuk mengadu Victor dengan anak didik Rocky yang tak lain dan tak bukan ialah Doni. Sure you heard the good news. Singkat cerita, Drago dan Victor kini berada di Amerika Serikat, tepatnya di Philadelphia, tempat tinggalnya Rocky. Drago pun tak menyangka sosok musuh bebuyutannya itu masih populer di daerah ini. Ketika malam datang, Doni mengajak Bianca dinner di tempat biasa. Mereka berdua terlihat bahagia dan orang-orang pun antusias melihat sang juara tinju masih mau makan di tempat itu. Namun tak lama kemudian Doni melihat wawancara yang dilakukan oleh Drago bersama si promotor. Kedatangan mereka ke Philadelphia tak lain tak bukan adalah untuk menantang Doni yang merupakan anak dari mendiang Apollo Creed. Jadi bisa dibilang pertandingan yang ingin mereka lakukan adalah kesempatan buat Doni untuk balas dendam terhadap kematian ayahnya. Makanan yang tadinya enak pun berubah jadi enak saat Doni akhirnya melihat orang yang telah membuat ayahnya tewas. Akan tetapi, Doni terlihat bingung untuk menerima tantangan dari Victor. Apalagi ketika Bianca menyuruhnya untuk jangan terpengaruh oleh petinju yang tidak memiliki gelar sabuk apapun itu.
Di waktu yang sama, Drago sudah standby di restoran milik Rocky untuk menemuinya secara langsung. Saat mereka bertemu itulah, Rocky pun sangat heran dengan keberadaan Drago di Amerika. You. Drago mengawali pembicaraan dengan menceritakan kepedihannya setelah dikalahkan Rocky di masa lalu. Bukan cuma dibuang oleh orang-orang terdekatnya, kekalahan itu juga membuat istrinya pergi meninggalkannya. Lalu Drago menyebutkan niatnya untuk membalas kekalahan itu dengan mempertemukan Victor dengan Donnie. Namun alih-alih menerima tantangan dari Drago, Rocky justru menyuruh dirinya pergi meninggalkan restorannya. It's good picture. Ketika tengah malam, Rocky sudah menduga bahwa Donnie pasti akan berlatih di sana. Mereka pun membicarakan tantangan Drago yang sudah koar-koar di media. Donnie berkata bahwa ia akan menerima tantangan itu dan pasti akan memenangkan pertandingannya. Karena ia tak mau kekalahan ayahnya dulu terulang kembali kepada dirinya. Namun karena Rocky malah melarang, Donnie pun terlihat bingung dan harus berbuat apa. That's better. Makin hari, Donnie terus kepikiran akan tantangan dari tim Drago. Apalagi saat melihat video pertandingan ketika Drago membarbardir ayahnya di masa lalu. Hingga akhirnya si promotor berhasil menemui Donnie. Niatnya sama seperti Drago, yaitu meminta Donnie untuk menerima tantangan dari Victor. The belt ain't enough. Do yourself a favor, bro. Singkat cerita, Donnie kembali menemui Rocky dan mengatakan bahwa ia akan bertanding melawan Victor. Ia pun meminta Rocky untuk segera melatihnya kembali. Tapi tetap saja Rocky melarangnya. Karena menurutnya Victor adalah petinju yang lahir dari kebencian ayahnya. Melihat Donnie yang begitu berambisi, Rocky berkata bahwa sikap itu sama seperti sikap mendiang ayahnya Apollo dulu. Ketika ia tetap nekat bertanding hingga harus kehilangan nyawanya. Karena obrolan itu tak membuahkan hasil, Donnie yang kecewa pun memilih pergi. You think I'm gonna lose? Di keesokan harinya, Donnie pindah dari rumah Rocky dan memilih tinggal di rumah ibu angkatnya. Di rumah yang mewah itu, Bianca terlihat sangat senang karena ia memiliki kamar yang luas dan bisa dijadikan studio untuk keperluan musiknya. So how's the music? Setelah berkenalan dengan ibu angkatnya Donnie, Bianca mulai akrab dengan calon mertuanya ini. Di tengah kebersamaan mereka, sang ibu melihat heran kenapa Bianca begitu lahap memakan makanan yang sangat asam. Ia pun curiga dan menebak kalau Bianca sedang hamil. How far along are you? You think? Mama got jokes, okay. Singkat waktu, kekhawatiran Bianca akhirnya terjawab setelah ia melakukan tes dan mengetahui bahwa ia sedang hamil dari anaknya Donnie. Bianca pun seolah tak percaya permainan ajaib-ajaib bersama Donnie tempo hari telah menghasilkan seorang bayi. Yeah, but I didn't say so. If we... Di tengah kesedihannya, Donnie sang pria sejati pun tentunya akan bertanggung jawab dan langsung membuat Bianca merasa lega. Hingga akhirnya mereka pun menanti kelahiran buah cinta mereka. Di hari berikutnya, Donnie mendatangi sasana tempat ayahnya dulu berlatih yang bernama Delphi Boxing Academy. Karena Rocky telah menolak untuk melatih dirinya dan ia berharap bisa berlatih di tempat itu agar maksimal di hari pertandingan nanti melawan Victor. Dan ketika Donnie curhat kepada mantan pelatih ayahnya yang bernama Duke itulah, Duke pun terlihat sangat bingung dengan mendengar masukan kedatangan Donnie yang ingin mengalahkan Victor. Terlebih karena tubuh Donnie yang sangat kalah jauh dibanding Victor yang katanya mengerikan itu. Big, strong. Namun Donnie memaksa sang pelatih Duke agar mereka bisa membalas kekalahan ayahnya dulu. Melihat sikap Donnie yang begitu berambisi, si pelatih pun akhirnya bersedia melatihnya. Dan kedua petinju itu pun fokus berlatih untuk pertandingan yang sangat bergengsi dan dipengaruhi kejadian masa lalu itu. Everything he knows. What would I be afraid of? Akhirnya Donnie dan Victor dipertemukan dalam jumpa pers. Momen seperti ini biasa dijadikan ajang saling ledek agar pertandingan nanti makin greget. Sampai tiba waktunya pertandingan Donnie Creed melawan Victor digelar di Amerika. Ketika Donnie sedang bersiap, Rocky yang tidak bisa menemaninya tetap menonton dan memantau pertandingan dari rumahnya. Dan saat Victor sudah di dalam ring itulah, datanglah Donnie, sang kebanggaan Amerika, dengan sambutan yang sangat meriah. Pertandingan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya dimulai.
Pada ronde pertama, Doni benar-benar kewalahan menghadapi Victor yang begitu mendominasi jalannya pertandingan. Sang pelatih Duk pun memintanya untuk jangan cuma bertahan di pojokan dan menjadi samsak buat Victor saja. Lalu Doni terlihat kesakitan oleh serangan Victor yang telah membuat tulang rusuknya patah. Bianca dan para pendukung Doni terlihat cemas karena takut kalau jagoan mereka itu kalah dari petinju asal Rusia itu. Ketika ronde kedua selesai, si pelatih Duk meminta Doni untuk menyerah sebelum perandingan ini menewaskannya. Tapi baru-baru didengar, Doni malah semakin berambisi untuk mengalahkan Victor. Tepat setelah ronde berakhir, Victor dengan sengaja melayangkan pukulan kepada Doni yang membuat Doni KO dari Victor. Hingga perandingan akhirnya diberhentikan oleh wasit. Semua orang pun terlihat sangat khawatir. Pukulan terlarang dari Victor membuat Doni hampir meninggal. Begitupun dengan Rocky, sampai ia memilih mematikan TV daripada mengetahui kabar terakhir dari Doni. Singkat cerita, Bianca mendapat kabar bahwa Doni mengalami pecah ginjal, beberapa tulang rusuk patah, dan gegar otak level 3. Tetapi dokter meminta Bianca untuk jangan khawatir, karena Doni bakal kembali pulih. Bahkan ia bisa menjalani penyembuhan di rumahnya. Cracked ribs, grade 3 concussion. You okay? Fine. Take it easy, okay? Selang beberapa saat, Doni yang baru sadar itu mendapat kabar bahwa Victor telah didiskualifikasi dari pertandingan kemarin. Yang artinya, Doni masih mempertahankan gelar juara tinju kelas berat miliknya. WBC is not gonna contest, remains disqualified. Tapi tetap saja, Doni merasa dirinya sudah dikalahkan oleh Victor. Pikirannya pun tambah kacau ketika Doni melihat kedatangan Rocky. Karena ia merasa Rocky sengaja membiarkannya kalah dan terhina di hadapan semua orang. Puncak kemarahan Doni pun akhirnya menyuruh Rocky untuk segera pergi dari hadapannya. Before it even started, right? What are you still doing here? Beberapa hari berlalu, Doni mulai mencoba melatih otot-ototnya meskipun masih dalam masa penyembuhan. Karena ia tak mau cedera yang dialaminya membuat karirnya berakhir. Seiring berjalannya waktu, Bianca dengan kehamilannya yang kian sudah membesar selalu setia menemani Doni. Hingga suatu ketika Doni melihat karir Victor semakin menggila dan banyak meng-KO lawan-lawannya. Bahkan Victor kembali menantang Doni yang kini seolah menghilang dari dunia tinju. What loss? It must fight me. Kemudian kita melihat jamuan pemerintahan Rusia terhadap Victor karena telah mengharumkan nama negaranya. Tak cuma dijamu oleh para pejabat, Victor pun mendapat penghormatan besar. Mereka berharap Victor dapat merebut sabuk emas tinju kelas berat dari tangan Doni. Di tengah kebersamaan mereka, datanglah ibu Victor, yang kini sudah menikah dengan seorang pejabat. Kedatangan ibunya yang dulu pergi jelas membuat Victor kesal dan memilih untuk segera pulang. Sang ayah Drago pun berusaha menenangkan Victor. Ia menyuruhnya untuk selalu menjadi yang terbaik, agar suatu saat nanti Victor tidak berakhir seperti dirinya. Di hari berikutnya, Doni yang sedang meratapi kekalahannya ditemui oleh si pelatih Duk. Ia meminta Doni untuk comeback ke dunia tinju. Karena bagaimanapun juga, ia harus mempertahankan gelar sabuk juara yang masih dipegangnya. Doni yang masih trauma pun terlihat bingung dengan apa yang harus ia lakukan untuk mempertahankan gelar juaranya itu. Beberapa hari berlalu, Rocky mendapat pesan dari ibu Doni yang meminta agar ia kembali melatih anaknya. Batin Rocky pun mendadak prihatin dengan kondisi mental Doni setelah di-KO oleh Victor tempo hari. Singkat cerita, Doni kaget ketika melihat Rocky sudah berada di dalam rumahnya. Saat keduanya terlihat kaku itulah, Rocky mengawali obrolan tentang apa yang sebenarnya diharapkan Doni setelah kekalahannya. Doni pun mengungkapkan bahwa dirinya takut jika harus berhadapan lagi dengan Victor. Terlebih karena ia merasa terbebani oleh kehebatan ayahnya yang belum tentu bisa ia lakukan. Lalu dengan santainya, Rocky berkata bahwa alasan kekalahan Doni itu karena gaya tinjunya yang kurang greget.
Mendengar ucapan candaan dari sang legenda tinju itu, Doni sadar bahwa Rocky sudah bersedia untuk melatihnya kembali. And your natural style just... Dan saat hubungan mereka kembali mulai membaik, Doni mendapat kabar bahwa Bianca sedang melahirkan anak pertama mereka. Kelahiran dari anak Doni ini sedikit mengobati hatinya yang sedang terpuruk akan karir tinjunya. Yeah, right. Suatu ketika, Doni melihat berita bahwa gelar juaranya bisa hilang jika ia terus absen dari dunia tinju. Keadaan ini jelas membuat Doni kembali stres, apalagi ketika Bianca menyuruhnya untuk mengurus anak mereka sebentar. Until I get back. Doni justru merasa Victor masih menjadi beban hidupnya. Karena itu, Doni bertekad untuk kembali melawan Victor. Ia pun meminta restu kepada Bianca agar bisa kembali mendapatkan harga dirinya. Have to fight him again. You're doing all this all over again. Doni kemudian menyebutkan niatannya itu di hadapan Rocky dan sang pelatih Duke. Meskipun rencananya sangat beresiko, Rocky bisa mengerti dengan apa yang dirasakan oleh muridnya itu. Hingga akhirnya Rocky berkata bahwa dirinya akan melatih Doni dengan cara yang sangat berbeda dari biasanya. So we trying to hit tomorrow 5 a.m. Make some big changes. Singkat cerita, Rocky membawa Doni ke daerah gurun. Tepatnya ke lokasi yang bisa dijadikan latihan para gladiator jalanan. Rocky berharap tempat ini bisa menjadikan Doni petarung yang berbeda dari sebelumnya. Tanpa berlama-lama, Rocky dan si pelatih Duke pun mendobrak Doni di tengah cuaca gurun yang sangat amat super panas. Tak cuma dilatih fisik saja, Rocky juga melatih Doni untuk bertarung dalam jarak dekat. Karena seperti yang mereka tahu, pertarungan jarak dekat adalah solusi untuk melawan Victor yang memiliki jangkauan lengan panjang. Dan kedua petarung itu pun berlatih dengan sangat keras. Sampai tiba waktunya pertandingan part 2 antara Doni melawan Victor yang digelar di Rusia. Victor yang terlihat bugar pun sangat siap bertanding dan menghancurkan Doni untuk mengangkat kembali harga diri ayahnya. Sementara sang juara bertahan sedang merelaksasikan otot-ototnya sebelum pertandingan dan menguatkan mental akan pertarungan yang selama ini menghantui dirinya. Impossible to forget what happened to him. Rocky Balboa back in Pertandingan pun dimulai. Para penonton terlihat antusias dengan penampilan Doni yang berbeda dari sebelumnya. Keadaan ini membuat Drago menyuruh Victor untuk segera meng-KO Doni. Dan setelah ronde kelima berakhir, Drago mulai gemas karena Doni cukup sulit untuk dikalahkan. Ia pun menyuruh Victor untuk menyerang rusuk Doni seperti pertandingan part 1 sebelumnya. Victor holding and maybe come on. Meskipun pukulan ke arah bagian terlarang itu seharusnya dilarang, Victor berhasil lolos dari pantauan wasit. Doni pun meraung kesakitan karena tulang rusuknya kembali merasakan kesakitan. Akan tetapi bagi Doni, rasa sakit itu tidak akan menghentikannya untuk memenangkan pertandingan, dan ia pun segera bangkit. Round 10 of what has been there is no way. Ketika Victor benar-benar kewalahan, ibunya kesal dengan ambisi Drago yang tidak mempedulikan resiko buruk yang bisa saja terjadi kepada anak mereka. Daripada melihat anaknya hancur, wanita itu akhirnya meninggalkan pertandingan. Sikap itu pun membuat Drago akhirnya sadar. Drago tak mau jika nasib Victor sampai berakhir seperti ayah Doni yang dulu ia kalahkan hingga kehilangan nyawa. Akhirnya Drago berniat untuk mengakhiri pertandingan dengan melemparkan sebuah handuk putih yang menandakan bahwa ia dan timnya menyerah dan mengakui kehebatan Doni sang putra dari legenda Apollo Creed. Semua orang pun merasa bangga karena Doni telah berhasil memenangkan pertandingan meskipun dengan rusuk yang sudah patah dan rusak. Doni pun sangat terharu dan sangat berterima kasih atas jasa Rocky yang selama ini sudah mendukung dan melatihnya hingga menjadi seorang monster yang tak terkalahkan. Sepintas kita bingung siapa yang sebenarnya harus memenangkan pertandingan. Tapi yang pasti kemenangan Doni memang dibutuhkan untuk mengakhiri sequel Creed yang kedua ini. Bukan cuma karena ia tokoh utama, tetapi karena kemenangan itu menjadi penghancur kesombongan Victor yang selalu yeping di media.
Bahkan Doni juga berhasil menyelamatkan harga diri keluarganya setelah nasib tragis yang dialami ayahnya di masa lampau. Dan film pun tamat. So, jadi itulah keseluruhan alur filmnya cuy. Gimana menurut kalian, seru nggak filmnya? Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, supaya gue makin semangat ngasih alur cerita film untuk menemani makan kalian. Burung pipit makan pepaya. Gue Diko izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.